Nadia Widya Stuti, peserta PPG IPA Universitas Negeri Malang Kemenak kategori 1 NPK 6812330099080. Berikut adalah proses pembelajaran di sekolah kami MTS Unggulan Tunas Bangsa Kota Probolinggo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah bawa peralatan semua ya? Bagus. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Silakan dipimpin ketua kelasnya siapa? Iqbal. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Saya akan terlebih dahulu. Apakah ada siapa? Arafin. Arafin sakit. Baiklah anak, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita mulai, silahkan dibaca buku IPA-nya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Literasi selama kurang lebih 7 menit. Silahkan dibuka masing-masing. Ya, silahkan dibuka bukunya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Mulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya. Ini ada perubahan fisika. Perbandingan ciri perubahan fisika yaitu reversible. Apa reversible itu? Reversible? Apa reversible? Bisa kembali. Bisa kembali seperti wujud semula. Kemudian tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia itu bagaimana ciri-cirinya? Terdapat pembentukan kemudian pembentukan endapan, lalu perubahan warna, lalu perubahan suhu. Nah, coba kita peragakan di sini ya. Ini apa? Ini apa ini? Susu. Di sini ada apa kan ini kira-kira? Bukan ujungnya aja dikit aja ya. Dia apa nih?
pembakarannya? Jagung. Ini sama jagung ini. Menjadi abu. Kemudian menghasilkan apa tadi? Api. Apinya itu ketika ini terbakar oleh api keluar apa? Asap. Keluar asap. Kemudian ada bau yang menyengat ya. Karena proses pembakaran ini tadi. Apakah ini bisa dikembalikan lagi menjadi tisu yang putih? Tidak bisa. Kira-kira ini perubahan apa? Kimia. Ini hanya satu percobaan. Nanti kita buktikan dengan beberapa percobaan yang akan kalian lakukan secara mandiri. Silakan duduk, Mbak. Tepuk tangan dong. Video pembelajaran berikut. Itu apa itu? Kembang api. Coba dilihat. Kembang api itu ketika terbakar keluar apa? Ada apanya di situ? Nah, ini apa? Kutub ya? Es dikutuk. Kenapa itu? Mencair. Betul. Es dikutuk mencair. Karena apa? Yang terjadi sekarang ini, fenomena sekarang adalah karena adanya pemanasan global. Tapi kita tidak membahas tentang pemanasan global, kita membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Dari kembang api tadi, kembang api yang terbakar, maksudnya sudah dibakar ya, mengeluarkan apa? Ada apanya? Keluar apa? Keluar. Ketika kembang api terbakar itu keluar apa? Ya, ada apinya. Kemudian apa lagi? Seperti tisu tadi. Ada asap dan lain sebagainya. Ini gambar apa? Es batu. Meleleh ya. Kemudian ada air direbus sehingga mendidih mengeluarkan keluar air. Ya, ini perubahan apa? Fisika, kemudian yang S fisika, kemudian ini apa ini? Ya, ini apa ini? Gelas pecah. Gelas pecah itu apakah menghasilkan zat yang baru? Tidak, hanya bentuknya saja berkeping-keping, tetapi wujudnya tetap. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini apa? Membuat apa ini? Api unggun. Api unggun dari mana? Dari kayu. Kayunya diapakan? Dibakar. Apakah kayunya akan menjadi kayunya ketika dibakar menjadi apa? Menjadi arang atau abu ya. Terus ini apa? Yang bawahnya besi berkarat. Besi berkarat itu karena apa? Betul, karena bertemu dengan air bertemu dengan oksigen menyebabkan besi berkarat. Lanjut. Nih, rumusan masalah. Apakah benda yang sudah mengalami perubahan fisika tidak mungkin lagi mengalami perubahan kimia? Nanti kita bahas dalam refleksi di akhir pembelajaran ya. Nah, waktunya kita diskusi kelompok dengan mengisi LKPD dalam percobaan yang harus kalian laksanakan. Saya berikan LKPD-nya. Silakan dibaca LKPD yang pertama.
sambil dilihat tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apakah benda yang sudah mengalami perubahan fisika tidak mungkin lagi mengalami perubahan kimia. Nah, silakan dicek LKPD-nya. LKPD 1, cara kerjanya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, meletakkan di atas piring, membakar sumbu lilin. Kemudian mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi pada tabel data pengamatan. Silakan lilin kalian disiapkan, dihidupkan. Tabel pengamatan, dilihat tabel pengamatan LKPD 1. Yang pertama yang harus diamati apa? Sumbu lilin yang terbakar. Keadaan sebelum perlakuan bagaimana? Silakan ditulis terlebih dahulu. Sumbu lilin keadaannya bagaimana sebelum perlakuan atau sebelum dibakar sumbu lilinnya. Bagaimana sumbu lilin sesudah terbakar? Bagaimana ciri-cirinya? Setelah mengamati sumbu lilin, apa yang diamati? Lilinnya. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau sudah selesai, silakan dilihat LKPD yang kedua. Kalian lihat apa yang ditempelkan di situ. Pada kertas yang digunting dan kertas yang dibakar. Cara kerjanya bagaimana? Menyiapkan 2 lembar kertas
KBS. Silakan dibuka KBS yang kedua di baliknya. Kemudian menggunting satu lembar kertas HVS sehingga menjadi guntingan kertas kecil-kecil. Satu lembar digunting kecil-kecil, kemudian yang satu lembar dibakar. Jika kertasnya sudah terbakar, bagaimana perubahannya? Kemudian yang digunting-gunting apakah mengalami perubahan? Silakan dikerjakan di dalam TV. Kertasnya sudah dibakar. Silakan kelompok satu maju untuk mempresentasikan, sedangkan kelompok lain memperhatikan. Keadaan perlakuan sembunyian berwarna putih dan kutu dan tegak. Sembunyian keadaan setelah perlakuan sembunyian berubah warna hitam. Perlakuan dinding dibakar. Keadaan sebelum perlakuan dinding sebelum dibakar tegak dan panjang, tidak melebar. Keadaan setelah perlakuan setelah terbakar dinding melebar. Sembunyian terbakar termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Sembunyian terbakar termasuk perubahan kimia karena sembunyian mengalami pembakaran. Ini adalah termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Lilin meleleh termasuk perubahan fisika karena adanya perubahan menuju zat pada titik air. Sebutkan satu contoh perubahan kemudian yang lain. Sayuran yang busuk karena dibiarkan di tempat terbuka. Sebutkan satu contoh perubahan fisika yang lain. Es batu mencair. Perlakuan kertas HVS menjadi seperti ini. Keadaan awal kertas itu dari tertebal berwarna putih. Keadaan kertas perlakuan ini menjadi berwarna hitam. Kertas HVS dibakar. Keadaan awal kertas itu dan dibakar. Keadaan setelah perlakuan menjadi abu dan berwarna asam dan berwarna hitam. Kertas HVS terbakar termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Kertas terbakar termasuk perubahan kimia karena adanya pembakaran. Kertas HVS ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Kertas yang digunting kecil termasuk perubahan fisika karena perubahan kimia karena kita menggunting kertas menjadi kertas dan tidak mengalami perubahan zat baru. Sebutkan satu contoh perubahan kimia yang lain. Besi berkarat karena reaksi kimia antara logam
Kertas HVS terbakar termasuk perubahan fisika atau kimia, berikan alasannya. Kimia karena bentuknya berubah dan menjadi abu. Kertas HVS digunting kecil-kecil termasuk perubahan fisika atau kimia, berikan alasannya. Fisika karena bentuknya tetap, sebutkan satu contoh perubahan kimia yang lain. Buah busuk, sebutkan satu contoh perubahan fisika yang lain. Bensin menguap saat terkena udara. Kegiatan itu bisa dilakukan, berikan kesimpulannya pada nomor 5 ini. Tinggi nilai merupakan perubahan besar pada bentuknya tetap. Sumbu lilin dibakar merupakan perubahan kimia karena berubah menjadi berubah menjadi bengkok. Tiga, ikan terbakar merupakan perubahan kimia karena bentuknya berubah dan menjadi abu. 4, kertas HVS dipotong kecil-kecil merupakan perubahan kimia karena bentuknya tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum perubahan fisika dan kimia. Dari hasil praktikum tersebut, perlakuan yang pertama adalah sumbu lilin yang dibakar. Keadaan sumbu dibakar yaitu sumbu lilin berwarna putih. Padahal setelah perlakuan, sumbu lilin berubah menjadi warna hitam. Perlakuan yang kedua yaitu lilin yang dibakar. Keadaan sebelum perlakuan lilin tegak dan panjang. Keadaan setelah perlakuan lilin menjadi meleleh. Sumbu lilin yang dibakar merupakan perubahan kimia karena terjadi perubahan warna. Lilin meleleh termasuk perubahan fisika karena terjadi perubahan wujud. Salah satu contoh perubahan kimia yaitu besi yang berkarat berwarna coklat kemerahan. Salah satu contoh perubahan fisika yaitu uap air yang berasal dari air panas dalam gelas akan berubah menjadi cair setelah menyentuh tutup gelas. Perlakuan yang pertama yaitu kertas HVS yang digunting kecil-kecil. Keadaan awal kertas yaitu utuh. Keadaan kertas setelah perlakuan, kertas berubah bentuk yang semula besar menjadi kecil setelah dipotong. Kertas HVS yang dibakar. Keadaan awal kertas yaitu utuh. Keadaan kertas setelah perlakuan berubah menjadi warna hitam dan menjadi abu. Kertas HVS yang terbakar merupakan perubahan kimia karena terjadi perubahan warna. Kertas HVS yang digunting kecil-kecil merupakan perubahan fisika karena bentuknya tetap. Salah satu contoh perubahan kimia yaitu perubahan kedelai menjadi tempe. Salah satu contoh perubahan fisika yaitu coklat meleleh saat dipanaskan. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui perubahan fisika dan kimia dengan cara melakukan praktikum, contohnya membakar sumbu lilin, membakar kertas HVS, memotong kertas HVS menjadi kecil-kecil dan lilin yang terbakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausnya untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya.
Baiklah, anak-anak kita sudah menyelesaikan praktikum perubahan kimia dan perubahan fisika. Kita masuk pada refleksi. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Kemudian apa perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Perubahan fisika adalah perubahan perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat-jenisnya yang baru, zat jenis baru. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula yang dinamakan perubahan kimia atau reaksi kimia. Tadi setelah kalian melaksanakan praktikum tentang perubahan fisika dan kimia, yaitu tentang lilin yang terbakar, kemudian sumur yang terbakar. Sumur yang terbakar berarti masuk dalam perubahan kimia karena sumber lilin berkurang yang awalnya. Bagaimana bentuknya? Awalnya bentuknya lurus, tegak, warnanya terang, cenderung ke putih, lalu ketika terbakar berubah menjadi hitam dan sumbernya berkurang, bahkan ada yang habis. Walaupun lilinnya belum habis, tapi sumbernya ada yang sudah sampai lilinnya itu sesudah dengan lilin, gitu ya. Kemudian lilin terbakar termasuk perubahan. Lilin terbakar perubahan apa? Lilin terbakar perubahan fisika karena bentuknya berubah menjadi lilin kembali. Awalnya ketika terbakar mencair, kemudian ketika suhu udara atau suhu ruang menjadi membentuk, kembali lagi menjadi lilin, walaupun bentuknya tidak seperti cetakan lilinnya, bentuknya tidak beraturan, tetapi dapat menjadi lilin. Kemudian percobaan kedua yaitu kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar mengalami perubahan apa? Kimia karena berubah bentuk, berubah warna, menghasilkan zat yang baru, yaitu menjadi abu, ya kan? Warnanya hitam. Kertas awalnya warnanya apa? Putih. Berikutnya kertas dipotong kecil-kecil. Apakah kertasnya berubah? Kertasnya tidak berubah, hanya ukurannya menjadi kecil. Warnanya tetap putih. Kesimpulannya, perubahan fisika bagaimana tadi? Perubahan fisika itu perubahan yang tidak disertai dengan perubahan zat jenis baru, tidak mengalami perubahan wujud atau bentuk. Kemudian yang perubahan kimia menghasilkan sifat yang berbeda dari zat semula. Ketika saya amati tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah betul. Perubahan fisika itu apa saja? Pada lilin terbakar, kemudian sumbu yang dibakar. Dari presentasi kelompok 1, 2, 3, 4 sudah tepat semuanya. Kemudian memberikan contoh lain dari perubahan fisika dan kimia selain pada percobaan ini. Tadi ada yang memberikan contoh kan perubahan fisika selain percobaan ini.